Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa ba'd. Jamaah sa'asar rahimakumullah, sambil kita beriktikaf sejenak, mari sama-sama kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 135 dan seterusnya. Ini adalah lembaran yang ke-20 dari juz 1 dari 19 lembar yang sudah kita lewati. Ada beberapa tema-tema yang punya korelasi dengan yang terakhir ini. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa surat Al-Baqarah ini bicara tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu didasari oleh Al-Quranul Karim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pemimpin dia akan berhadapan dengan 3 segmen ataupun 3 golongan. Ada yang muttaqin, ada yang munafiqin, dan ada yang kafirin. Semuanya diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah diajak untuk beribadah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada yang mau, ada yang tidak. Ada yang beriman, ada yang tidak. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan 6 perintah dan 3 larangan kepada semua manusia yang terdapat dalam pertengahan juz 1. Kemudian setelah itu, dari 6 perintah dan 3 larangan ini, yang melanggarnya adalah ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani. Jamaah saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang 3 model kepemimpinan. Ada kepemimpinan Adam alaihissalam, ada kepemimpinan Bani Israel, dan ada kepemimpinan Ibrahim. Nah, cerita-cerita ini sampai halaman ataupun lembar ke-18 selesai. Kemudian lembar yang ke-19 mulailah ada mengklaim antara ahlul kitab yang mengatakan Yahudi, wa qalatil yahudu laysatin nasara 'ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu 'ala syai'. Orang Yahudi mengatakan Nasrani itu enggak punya apa-apa. Orang Nasrani juga mengatakan kepada Yahudi, orang Yahudi itu juga enggak punya apa-apa. Masing-masing punya mengklaim. Nah, di antara klaimnya yang ada di sini nanti di ayat yang ke-35, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu.
Dan mereka berkata, jadilah kalian orang Yahudi dan jadilah kalian orang Nasrani, pasti kalian akan dapat hidayah. Ini membatasi hidayah itu hanya pada masuk Yahudi atau masuk Nasrani, menjadi orang Yahudi atau menjadi orang Nasrani. Kalau enggak dapat hidayah. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Bahkan dalam surat lain, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kalau bukan orang Yahudi dan kalau bukan orang Nasrani. Klaim dapat hidayah hanya Yahudi dan Nasrani, klaim yang akan masuk surga adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, dia masih mengatakan bagaimana Al-Quran menghadapi propaganda dan klaim mereka ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bal millata Ibrahim hanifa." Katakanlah wahai Muhammad, agama Ibrahim itu adalah agama yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan orang-orang musyrik. Jadi ayat ini diturunkan, asbabun nuzulnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, nuzilat fi ru'us Yahudil Madinah. Ayat ini diturunkan kepada pemuka-pemuka Yahudi Madinah. Ka'ab bin Ashraf, Malik bin Saif, Abi Yasir bin Akhtab, dan juga wa fi nasara ahli Najran, dan juga untuk pemuka-pemuka Nasrani Najran. Wa dzalika annahum khasamul muslimina fid din. Karena keduanya ini menyerang Muhammad dan agama Islam dengan agamanya. Kullu firqah taz'umu annaha ahaqqu bidinillahi min ghairiha. Setiap golongan tadi, Yahudi dan Nasrani tadi, merasa dialah yang paling berhak mengaduk agama Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-yahud, dan Yahud berkata, Nabiyuna Musa afdal anbiya. Nabi kami, Nabi Musa adalah nabi yang paling benar, paling afdal. Wa kitabuna Taurat afdalul kutub, dan kitab kami Taurat sebaik-baik kitab. Wa dinuna afdal adyan, dan agama kami adalah agama yang paling afdal. Wa kafarat bi Isa wal Injil wa Muhammad, dan mereka kufur dengan Isa, Injil dan Muhammad. Wa qala Nasara, kemudian Nasrani mengklaim lagi, Nabiyuna Isa afdal anbiya, Nabi Isa adalah sebaik-baik nabi. Wa kitabuna afdal kutub, kitab kami adalah sebaik-baik kitab. Wa dinuna afdal anbiya, dan agama kami adalah agama yang paling afdal. Wa kafarat bi Muhammad wal Quran, dan mereka kufur dengan Muhammad dan Quran. Dalam kondisi seperti inilah ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Al-Quran menjawab klaim mereka dengan mengatakan, qul billata Ibrahim hanifa. Katakanlah wahai Muhammad, millah Ibrahim itu adalah yang suci. Mau Yahudi pengikut Nabi Musa dan pengikut Nabi Isa adalah keturunan Ibrahim, sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga keturunan Ibrahim dari silsilah Ismail. Ngapain kalian ini bertengkar sedangkan ayah kalian satu, yaitu Ibrahim alaihissalam? Makanya Al-Quran tidak mengklaim mereka itu benar atau salah, tapi dikatakan agama Ibrahim itu, milah Ibrahim itu adalah milah yang suci, hanifah. Wa ma kana minal musyrikin,
dan dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Setelah itu Allah menggiring mereka untuk memiliki keimanan yang paripurna, universal, dan tidak mengkotak-kotak antara nabi dengan nabi yang lain. Qul amanna billah, katakanlah wahai manusia, wahai orang mukmin, wahai ahlul kitab, wahai Yahudi dan Nasrani, amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma unzila ilaina, apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, dan apa-apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yaqub, kepada asbat, anak-anak Yaqub, semuanya kami beriman. Tidak ada kami mengatakan ini salah, itu salah. Tidak ada mengatakan kami paling baik, itu tidak baik. Semuanya sama. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan juga apa yang diberikan kepada Musa dan apa yang diberikan kepada Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa-apa yang diturunkan kepada para nabi-nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perspektif Al-Qur'an, nabi semuanya sama, kitab semuanya sama. Kenapa? Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada mengklaim antara satu dengan yang lainnya. Allahnya sama, Allahnya satu, kitabnya satu, generasi nabinya juga generasi dari yang satu, Ibrahim alaihissalam. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting itu adalah bukan pada klaim mengklaim, bukan pada kami adalah keturunan ini, kami adalah keturunan itu, tapi kepada karakter muslimnya. Apakah setelah kita menganut agama dan menerima Al-Quranul Karim dan kitab-kitab sebelumnya, kita menjadi ataupun kita berkarakter al-muslimun, kita yang berkarakter patuh, taat, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibrahim alaihissalam, di antara perintah yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala, idz qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, aslimlah kamu, pasrah dan tunduklah kamu. Jadi muslimun, aslim itu adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Dan apabila mereka beriman sebagaimana kamu beriman, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Beda ayat Al-Quran ataupun tarbiyah Al-Quraniyah dengan klaim mereka. Kalau Yahudi dan Nasrani tadi mengatakan tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan jadi orang Yahudi atau orang Nasrani. Tapi Al-Quran memberikan tarbiyahnya, pengajarannya, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka itu, siapa saja yang bukan orang mukmin, mau beriman sebagaimana kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu bukan pada jadi Yahudi atau Nasraninya, bukan. Tapi metodenya, manhaj ketika kita masuk dan mengambil nilai-nilai, poin-poin keimanan, itulah yang menjadi tolak ukurnya, bukan pada klaim-klaimnya. Faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Makanya di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah parameter yang bisa mencakup semua. Apa parameternya? Sibghatullah, celupan Allah. Bukan celupan Yahudi, bukan celupan Nasrani, bukan celupan Islam, tapi celupan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau celupan Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada khilaf. Tapi kalau udah masuk asabiyah, itu akan terjadi kekhilafan. Wa man ahsanu minallahi sibghah.
Maka siapakah yang paling baik daripada sibrahnya Allah, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia masih muliakan, wa nahnu lahu abidun, dan kami semuanya tunduk dan beribadah kepadanya. Yang namanya celupan yang masih muliakan, kalau kita punya bejana hitam, kemudian ada kapur, kemudian kita masukkan kapur putih ke dalam bejana hitam, maka di kapur ini akan hitam. Begitu pula sebaliknya, kalau bejananya putih, ketika dimasukkan benda hitam, maka dia akan menjadi putih. Itu celupan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita masuk ke dalam pencelupan Allah Subhanahu wa taala, memang harus masuk secara kesempurna. Inilah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Jangan ambil satu tinggalkan lain, karena kita tidak akan mendapatkan celupan yang sebenarnya. Celupan Allah ataupun agama Allah, sibghatullah ini akan kita dapatkan secara maksimal kalau kita udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Dia masih muliakan, sibghatul iman ini, sibghah iman dan pengaruhnya ke dalam jiwa dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan membedakan dengan orang yang hanya sekedar mengklaim, dengan Yahudi dan Nasrani yang tadi membuat opini dan propaganda bahwa mereka lah agama yang paling baik, mereka lah nabi yang paling afdal dan sebagainya. Yang paling afdal itu bukan pada klaim, tapi adalah pada iman, kepada amal dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kuncinya adalah wa nahnu lahu muslimun wa nahnu lahu abidun. Di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dua ayatnya dengan dua karakter. Wa nahnu lahu muslimun, kami kepada Allah Subhanahu wa taala pasrah, tunduk dan patuh. Wa nahnu lahu abidun, dan kami kepada Allah menyembahnya, sujud dan patuh kepadanya. Nah, sibghatullah itu intinya adalah pada karakter muslimun dan abidun, orang-orang yang tunduk dan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sebenarnya kesimpulan dari tema-tema yang sudah kita bahas di awal juz 1 sampai akhir ini. Intinya adalah menjadi orang yang muslim, yang tunduk, patuh dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjadi karakter abidun yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.